Ya, baik-baik, yo. Yo, dibantu tap-tap dulu ya, teman-teman. Bagus ya marketnya ya. Semalam saya ndak bisa live, teman-teman. Diajak ngopi sama anak-anak, sama istri, anak-anak dan teman, ada teman gitu ya. Jadi ndak bisa live sampai jam 12 soalnya baru pulang rumah. Yuk, di tap-tap dulu ya. Ya, selamat siang. Tak selamat malam. Selamat siang. Yuk, di tap-tap layarnya dulu teman-teman. Sampai 3G dulu yuk. Bisa yuk. Ambil dengerin musik dulu ya. Enggak, kayaknya enggak. Wis tangi turu ya. Habis bangun tidur. Enggak gitu. Cara nendo itu gimana? Enggak dia, malah video gitu. Ya, orang iso tak wali. Gimana ini? Kembali. Oh ini. Duh, oke. Nah dia. Dia belajar teman-teman. Baru belajar jadi itu ya. Masih efeknya dibuat nol. Siang, oke siang semuanya. Semalam saya tidak bisa live teman-teman, soalnya diajak anak-anak itu sampai malam ya, jadi tidak bisa live. Jam 12 sih baru pulang, diajak ngopi dulu mana anak, ya wajar. Baik. Untuk yang Februari ini barusan saya download ya. Sila ini loh, kadang saya tidak ada waktu ya, kadang waktunya kadang untuk itu apa, seperti data untuk live itunya ya, kadang tertunda gitu ya teman-teman. Jadi, karena memang waktunya memang tidak ada. Kadang ada new daulat ini live ya. Iya, karena kemarin kan tidak bisa live ya, udah siang saya itu live ya. Jadi itu ya MVP-nya sama berita yang semalam tuh apa? MVP, MVP ini juga bagus ya infonya. Wah, saya nggak tahu AU USD sama AU itu saya nggak begitu ituin golden ya, dan golden ya. Tapi, tapi saya kan cuman kemarin menjelaskan secara candle aja, bahwa candle di golden pun bisa dilihat dengan cara toyib pembeliannya, dan itu sama kok teman-teman yang di kripto maupun di apa golden, pembelian jual beli trading emas sama apa Nasdaq mau komen yang di trading view itu semua hampir
mayoritas bisa pakai candle Toyib ini. Itu adalah titik terendah di mana market itu mengalami panic sell hyper yang sangat di titik terakhirnya. Jadi puncaknya dari panic sell hyper itu apa? Ya Toyib ini. Ya golden mas. Kalau ada M belakangnya biasanya putur. Oh gitu lah, itu bisa tahu tuh lebihan. Bang Leo itu lebih banyak tahu. Jadi untuk BTC saat ini tidak usah takut terlalu berlebihan teman-teman. Kalau lihat di reaksi marketnya juga sebetulnya bagus. Kalau BTC itu mengalami koreksi kecil seperti ini, tapi terlihat tidak panjang-panjang gini, bagus teman-teman ya. Kalau sampai besok dia mempertahankan dan mau mandol kembali, atau ini cuman kecil aja terus setelahnya dia disambut lagi hijau lagi seperti ini, berarti memang pola FOMO ini benar-benar terbentuk. Kalau dia mati teman-teman, ini sama hampir mirip dengan posisi tahun 2019. Nih lihat teman-teman. Jadi ini baru fase dimana nanti fasenya mungkin baru tahap ke sini, tapi ininya datar teman-teman. Jadi kalau dia sideways di sini pada tanggal, kalau teman-teman perhatikan pada tanggal 21 April di 2019, coba ya saya belum lihat sama sekali ya untuk seperti ini. Coba saya pengen tahu apakah setelah dia posisi di 21 April itu tuh untuk ada seperti apa bentukannya. Dia malah koreksi ya. Jadi tidak bisa sama. Nah, ini kebalik. Kalau adanya belum naik, BTC nya tapi sudah naik, sudah lebih tinggi ya posisinya. Jadi fase yang terjadi tetap FOMO kah? Kalau untuk ada itu polanya tidak FOMO ya pada 2019. Dia polanya malah membentur. Posisinya fasenya seperti ini, membentur golden hasil dan naik kembali. Kalau untuk ada ya. Jadi setiap karakteristik koin juga perlu diperhatikan teman-teman. Tapi kalau untuk yang ETH teman-teman, itu kayaknya hampir mirip ya dengan BTC. Coba kita lihat ya. Jadi apakah fase FOMO ini terjadi sama semua koin dengan pola seperti apa lah? Dilihat riwayatnya ya teman-teman, tetap harus melihat secara riwayat karena setiap koin ini memiliki ciri tersendiri. Jadi kalau untuk ETH 21 Maret dia malah ngepam 21 Maret. Ini tadi berapa? Oh enggak, Maret tadi saya nyarinya Mei. Maaf, ini ngepam dia 21 Maret. Ya, berarti ngepam. Jadi posisinya berarti itu gini. BTC mengalami sideways, tapi altcoin itu mengalami kenaikan. Altcoin sessionnya mengalami kenaikan. Jadi kalau dilihat secara riwayat, itu pernah terjadi hal seperti itu. Di sini dia posisinya itu BTC-nya sideways, tapi koin yang lain terbang. Tadi saya salah melihat Maret, saya melihatnya Mei, gitu ya. 21 itu malah dia terbang di sini ya, satu. Terus untuk posisi ini juga naik juga ya, sama 21 Maret. ETH sideways ada naik,
Iya, karena semalam kan enggak live. Dan ini biar teman-teman juga tidak bingung market mau kemana. Kalau saya melihat market saat ini tetap kondisinya itu adalah akan terjadi pembentukan FOMO sampai Juni. Kalau lihat di data-data juga mendukung secara data FOMC sama NVP yang kemarin ya. Itu bisa dilihat di Koryo tadi sudah juga live untuk data-data kemarin gitu ya. Jadi input-input itu Koryo itu cepat dan itu bagus. Teman-teman sering masuk ke room itu adalah Indonesia itu bersyukur memiliki Koryo, karena minimal kita itu memiliki satu pemahaman di dalam dunia investasi itu dengan baik dulu. Kita jangan melihat, kalau saya masuk ke roomnya Koryo itu saya melihatnya secara data, histori, pengalaman. Jadi karena dia memiliki pengalaman yang cukup panjang yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu menjadi sudut pandang yang cukup bagus gitu loh dalam dunia investasi kita gitu. Ya, live siang. Ya, itu sudah ada ya, tuh PUBG. Ya, kalau ada data-data teman-teman kasih input minimal di sini itu kita bisa bersumbang sih untuk hal-hal yang ini buat teman-teman semua biar bisa biar bisa memiliki informasi dengan cepat ya gitu. Info lain ada short atau long nanti jam 4. Nggak tahu, sini bukan Futur di spot toh. Jadi kalau untuk data-data NPP itu bagus, bisa dilihat di videonya Koryo sudah bahas itu tadi 1 jam yang lalu ya, cukup bagus. Jadi apakah market saat ini bentukannya seperti apa? Kalau melihat polanya ini seperti ditahan teman-teman yang di BTC ini, saya pikir dia akan koreksi sampai lumayan jauh ya. Saya perkirakan kemarin sekitar ini ya, mungkin 22.800-an saya pikir akan kesentuh bahkan di 20.000 saya pikir. Tapi ternyata enggak ya. Ini sudah naik, apalagi ini sudah pacaran di sini ya. MA25 sama MA7-nya ini bagus. Kalau dia sudah tegak seperti ini, ya kita jangan berpikir bahwa ini bakal dibanding lagi. Dibanding apanya? Diterbangin malah bisa gitu loh. Karena ini dua ini kalau sudah seperti ini dan ini ditinggal itu malah ngeri malahan ini. Ini kalau teman-teman perhatikan bentuk pola terjadinya FOMO, hampir rataan dia itu menari dua benang ini nari sendiri di sini. Ini pacaran terus di sini nih. Dan ini tinggal sendiri. Dan terjadinya adalah FOMO itu terbentuk karena dia meninggalkan dari golden ratio secara berturut-turut. Dan ini adalah yang sering kita bahas dari kemarin adalah blind spot. Jadi fase di mana sudut pandang kita tidak bisa melihat secara sempurna gitu. Apa yang tidak bisa kita lihat secara sempurna dalam dunia analisis? Retail, bukan paus, retail. Kalau paus kan gerakannya cepat, kita ngetiteng gitu. Kalau retail ini mau selesainya kapan aja kita tidak ngerti. Semasa retailnya rakus ya ayo terus. Dan saat ini sudah membentuk ini. Kalau nanti cross dan bisa di sini ya, kalau nge-cross antara MA7 dan MA25-nya dan dia naik lagi ya udah, ini FOMO terbentuk. Ini kalau yang 2020, kalau yang 2029 ya 19 seperti apa? Seperti ini sama nih. Dan saat ini kita sedang dibawa di fase ini juga sama. Nanti kalau ada sempat sekali bentur di MA25 dan dia ngegas lagi, yaitu udah FOMO terbentuk. Ini namanya kerakusan market. Dan dia
tidak membentur pada golden ratio-nya dan sudah ditinggalkan. Bukankah ini saat ini sedang terjadi ini? Di mana kita saat ini? Di sini nih. Persisnya di sini. Di situ. Thank you Kapten Haris. Gitu ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa dulu. Yang di bawah santai aja. Yang sudah beli di Toyib ya harusnya sudah itu ya, sudah santai lah gitu. Sampai berapa? Tetap sesuai skenario sampai Juni akhir. Nanti Juni akhir hati-hati, akan ada dentuman yang cukup keras sampai Desember. Ya, ingat-ingat itu Juni akhir, Juni pertengahan, Juni akhir sudah mulai take profit. Hampir sisain berapa? 20%. Kalau saya akan di Juni akhir itu akan nyisain cuma 20%, terjadi pergerakan baru nanti saya akan kemungkinan saya akan, kalau memang munculnya adalah Toyib di atas, thank you Kapten Haris, munculnya adalah candle Toyib di atas dan sempurna sudah muncul secara lebar-lebar seperti itu, saya akan isi amunisi dengan tipe down nanti di Juni akhir. Berapa persen? 5%. Tipe down. Dari berapa? Umpamanya dulu awalnya di sini $1.000 gitu ya. Di sini sudah naik sampai itu. Take profit semua, sisain 20%. Semua global sisain tinggal 20% aja. Baru ini masuk. Berarti $50. Kalau $1.000 berarti ini $50. Masuk. Ini strategi yang akan saya lakukan untuk menahan posisi yang ini namanya kalau dalam dunia keuangan inflasi. Nah ini sama, inflasinya ketika dia menurun gitu ya, kita dihantam dengan inflasi yang terjadi dari Juni sampai Desember, nanti saya akan rem dengan ini. Ini strategi yang saya akan lakukan ketika nanti munculnya di Juni akhir. Jadi menimba dengan uang kecil, saya ikutin aja iramanya mau kemana market itu. Ini cara saya mencari uang di dunia trading. Saya sudah ya. Jadi nanti pelan-pelan aja, nanti teman-teman tak info lah. Nanti Juni awal ya sampai Juni akhir itu kalau pergerakannya seperti apa nanti saya info. Ikutin aja. Jadi untuk saat ini apa yang harus itu kalau menurutku ini akan dia mungkin loh ya, yang nanti akan dinaikkan SRP sama ADA ini bentar lagi. SRP sama ADA itu tunggu aja ya, terutama untuk SRP ini mungkin beberapa hari ke depan akan ada momentum gitu. Kalau saya tidak salah melihat dari candle ini ya, moga-moga ini yang terjadi ya. Kalau untuk SRP ini sabar aja, tidak lama lagi, harusnya tidak lama lagi, karena dia sudah ada momentum. Ya, tunggu aja, sabar. Yang belum masuk aja, SRP masuk aja, tidak apa-apa, entry aja itu. Untuk ada sudah itu ya. Kenapa SRP menjadi menarik? Teman-teman kalau masih ingat, ADA dan SRP itu seperti pinang dibelah dua. Kenapa SRP ketika ADA naik SRP diam? Karena sebetulnya kemarin yang pertama kali kan SRP yang dinaikin dulu. Jadi SRP-nya nunggu harga ADA-nya ini untuk mendekati. Biasanya seperti itu. Saya amati dari dua koin ini memiliki karakteristik seperti itu hampir dari waktu ke waktu. Nanti kalau sudah mendekati nanti SRP-nya naik bersamaan, bisa jadi bersamaan ada sama SRP ya. Tunggu aja lah. Mungkin minggu depan ini sudah mulai bagus lah ya. BTC dominan. Nah, ini BTC dominan ya. Saya kembali lagi ke BTC dominan. BTC dominannya ini baru menguji di MA25. Moga-moga aja yang terjadi apa? Merah lagi. Turun aja. Dia nembus ya, berarti fase ini terjadi sama dengan posisi pada tanggal
Ini yang pernah kita bahas di sini ini. Tanggal itu ya, 21 Juli 2021. Yang terjadi apa? Dia naik, ini kenaikannya itu sampai tanggal 30 Juli. 30 Juli itu adalah menyentuh posisi golden ratio pada BTC. Kenaikan BTC ini kita lihat ya. Tanggal 21 Juli itu di sini. Jadi dari sini ke sini itu sampai tanggal 30. Nih, dilihat nih. Secara riwayat. Nih, tanggal 30 Juli ya. Lah, itu yang terjadi. Ternyata kenapa kok ini naik dulu sampai segini? Ini sama 30 Juni. 30 Juli 2021. Jadi di bawah golden ratio BTC dominan itu terbacanya tetap bearish memegang kontrol. Jadi walaupun hijau ini biasa. Memang awalnya ketika sudah menembus dari golden ratio baru dihitung fase yang berbeda adalah bullish yang memegang kontrol dan terjadi merah. Bukankah saat ini juga terjadi hal seperti itu? Nih lihat teman-teman. Setelahnya dia posisinya turun ini terus. Kalau ini turun terus berarti posisi fase saat ini juga sama. Ini di sini naik malahan. Naik dan semua altcoin kalau dilihat pada tanggal itu mengalami penaikan. Ini tanggalnya 21, ini 30, malah 20 berapa? Oh di atas nih ya. Kalau yang ini sampai 30 Agustus, 9 Agustus. Ini tanggal berapa? Bentar ya, bentar. 21 Juli. Oh iya, ini kita agak lemot. Biasanya tak dingin ini nyantol ya. Ya, ini kalau ini ada terlambat sedikit tadi. 7 Agustus ya, 7 Agustus baru dia sampai golden ratio. Tapi kan ininya posisinya dia naik ya. Jadi kalau teman-teman yang melihat bahwa BTC dominan itu hijau dulu, itu apakah itu satu kondisi yang tidak bisa bullish lah? Ternyata jawabannya adalah ketika dia di bawah golden ratio memang hijau BTC dominannya. Setelah saya amati, jadi nanti posisi di atas golden ratio baru dia terkoreksi merah gitu. Caranya melihat seperti itu ternyata. Bang, BTC ke depan bakal di mana bang? Tumben iya, kemarin semalam kan soalnya aku ndak bisa live. Anak-anak itu ngajain ngopi sampai jam 12 malam. Ya udahlah, yang penting anak-anak happy, keluarga happy. Jadi saya sudah terlambat jam 12 ya saya tidak live gitu kan. Nah ini kan minimal bisa menjadi input lah buat teman-teman. Jadi tidak usah takut dengan market saat ini wajar dan biasa. Secara data NPP kemarin juga bagus. Jadi teman-teman apa yang harus teman-teman perhatikan, kemungkinan dia nanti kemungkinan malah lebih bagus. Kalau saya secara pribadi lebih suka kalau dia itu nyentuh dulu di sini. Ini kalau melihat di posisi sideways-nya memang dia tidak dibuat terlalu berat ya. Dan nanti kalau dia nyentuh di sini dan ngegas lagi, berarti itu fasenya sama mirip dengan posisi 2019. Saat ini kita ada di posisi ini yang nantinya akan terjadi. Ini yang kita tunggu, nyentuh sekali dan mantul ngegas kembali. Dan kondisi posisi di sini beberapa hari biasanya altcoin session akan terbentuk dengan sempurna. Biasanya makanya kalau teman-teman perhatikan semua koin hampir rataan ini mengalami penaikan. Biasanya ini ketika BTC-nya sideways, nanti produk-produk altcoin-nya akan tergeret naik. Lihat aja beberapa hari ke depan gitu ya. Teman-teman bentar saya tak kencing dulu ya.
Saya takutnya itu apa, nanti malam ndak bisa lab, takutnya kan dari Sabtu juga. Jadi kalau ndak bisa lab ya jadi libur dia. Yuk nanya apa, Siba udah ganti gas. Siba udah kencang semua ya teman-teman, selamat ya yang sudah ambil produk yang itu ya, seperti kemarin Ciba itu ya, terus Avak ya kayaknya naik ya, Avak, Wafes naik. Tadi ada yang tanya Wafes habis ini ya, bentar sabar, tadi lebih baik tak jelasin dulu yang BTC biar minimal gambarannya tahu, karena Ciba udah terbang ya. Selamat ya, selamat untuk Ciba ya, Ciba Army selamat ya. Apakah ya nikmatin aja lah, santai dulu. Kalau sudah FOMO santai dulu, paling dia koreksi. Kalau sudah tegak-tegak gini ya teman-teman sudah enak lah. Bedanya apa dengan yang bull trap om? Bull trap itu beda sekali. Jadi teman-teman kalau apa melihat posisinya ya memang masih ada potensi bisa apa turun ndak om. Kalau ada berita perang itu mungkin bisa, perang nyata real ya, NATO itu hantam langsung Rusia, itu saya percaya gitu. Kalau enggak ya masih belum percaya, karena secara data pengangguran juga sudah menurun, data resesi juga cukup tidak terlalu kencang juga, apa perubahan di dalam seluruh dunia itu juga mengalami perbaikan secara ekonomi, secara apa juga suku bunga bank juga apa untuk FOMC-nya juga 25 bps itu lebih kecil. Di situ teman-teman juga harus realistis bahwa market mengalami satu sudut pandang di mana optimis investor itu mulai tumbuh kembali walaupun di tengah resesi. Oke. Jadi yang harus kita lihat apa? Yang harus kita lihat jangan yang terlalu muluk-muluk harapannya mau ke ATH, yaitu itu tidak realistis gitu. Tapi kalau naik ya realistis, karena berdasarkan apa data yang tertuang itu kan lebih baik. Nah kalau lebih baik nambah jeblok kan ya aneh gitu loh. Terus market mau dibawa kemana gitu loh. Gitu ya. Jadi realistis, kita harus realistis terhadap. Jadi kadang ya ini nggak bisa resesi lah, terus resesi terus sampai kapan gitu loh. Kan ada perubahan yang terjadi. Jadi menggeliatnya naik ke atas market itu ya cukup baik, itu yang namanya market itu sehat. Kalau perubahannya yang terjadi ada tapi marketnya turun terus ya berarti rak sehat gitu loh, malah tidak sehat gitu ya. Udah TPM ya, jadi kalau ini Siba harusnya TPM ya untuk ini, jadi itu udah bener ya Mister Gaga ya. Karena apa? 1, 2, 3 ini sudah di titik tertinggi, nanti tetap ada koreksinya sedikit. Nanti dia ketemu nyium di sini mantul kembali gitu ya. Jadi lama-lama nanti teman-teman akan ngerti kapan momentum penjualannya caranya gimana. 1, 2, 3 benang ini kan baloknya sudah meloncat dan ini titik tertingginya ya dijual. Jualnya apa? Modal margin. Nanti kalau koreksi lagi, kalau mau dibeli boleh, tidak dibeli tidak apa-apa. Yang penting modalmu di bawah ini jangan dijual, karena untuk mencari harga ini kembali sudah susah. Di sini teman-teman kalau membeli di Toyib, teman-teman sudah menjadi grosir, tinggal diecer-ecer aja. Ini kan TPM itu sama aja kamu menjual apa produkmu yang laku lebih tinggi. Ini ilmu dagang murni teman-teman. Ilustrasinya apa yang saya bisa ilustrasikan yang secara real di dalam dunia kehidupan. Contoh gini, panen berambang ketika kencang-kencangnya, petani itu kan retail, petani itu walaupun dia supplier tapi dia termasuk retail dalam dunia berambang. Karena apa? Dia akan posisi bader atau buahnya meluap di market itu akan hancur-hancuran karena takut
Nah, kalau di market investasi itu apa? Panic sell. Yang terima market ketika panic sell siapa? Tengkulak. Tengkulak itu siapa? Grosir. Yang melihat peluang momentum panic sell yang sangat hiper, sehiper-hipernya, baru terima semua, krek. Dengan tujuan apa? Menjual berkala. Pada momentumnya barang sudah habis, yang panic sell sudah berhenti, yang kita kasih nama itu adalah candle toyib. Itu titik terbawah di dalam panic sell hiper. Baru nanti dijual secara berkala. Di mana? Di toyib-toyibnya lagi. Jadi kalau teman-teman pengen jadi grosir, fasenya yang harus dilihat adalah 4 fase. 1, nih ya teman-teman, bagaimana membeli grosir, dasar membeli grosir ini semua koin bisa mau pakai dengan dasar ini teman-teman. Baik di dunia kripto maupun di dunia investasi seperti golden, seperti saham. Teman-teman harus lihat 4 fase ini. Ini adalah berita FAD. Yang pertama berita buruk, memiliki reaksi market yaitu panic sell. Yang kedua, setelah itu jangan tergesa-gesa beli. Teman-teman tunggu lagi panik berita FAD yang sangat hiper. Beritanya bertubi-tubi, sangat keras, membuat orang takut. Nanti akan memunculkan yang namanya panic sell hiper. Fase 4 ini terkombinasi dengan sempurna, teman-teman akan menemukan candle toyib, candle yang meloncat dari benangnya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi grosir di dunia investasi apapun, 4 fase ini harus muncul sebelum pembelian. Nanti tanda sangkut, praktek no. Saya ini praktek dengan cara ini. Saya punya analisa enggak, saya cuman melihat ini. Dasar dari fundamental secara pribadi dalam portofolio saya, dasarnya ini. Kalau 4 ini sudah muncul, balok toyib itu akan muncul. Yang seringkali kenapa kita kasih nama Bank Toyib, karena dia posisinya itu adalah lebar-lebar, 3 benang, baloknya meloncat. Dihasilkan gara-gara apa? Panic sell yang hiper. Setelahnya balok itu muncul gitu. Ya. Caranya gitu. Koin data temprem pada NS. Saya tidak pakai temprem 4 jam karena masih goyang. Jadi pakainya tetap temprem 1 hari. Kira-kira mau terbang seperti Shiba apa enggak? Loh, Doge harusnya sudah dibeli dari kemarin, kita sudah bahas Doge. Ketika di golden ratio teman-teman beli SRP itu barang itu tunggu aja, nanti kan ngegas. Gas Solana ya, habis ini Solana ya. Jadi kalau teman-teman dapat satu kondisi, kesempatan kedua itu datangnya di mana? Di golden ratio. Sebenarnya kita sudah bahas Doge ini di golden ratio di sini. Waktu ketika 0,87. Ini masih ada oret-oretannya. Jadi kalau toyib tidak bisa mbok beli, umpamanya ya, toyib tidak bisa dibeli. Ini kan di sini toyibnya sebenarnya di bawah sih kemarinnya. Dia momentum. Ini memang modelnya seperti ini, dia benturnya ini bullish masih memegang kontrol. Dasarnya apa? Bullish memegang kontrol. Jadi dia bisa mempertahankan golden ratio-nya. Kalau teman-teman perhatikan dalam market, itu yang perlu teman-teman perhatikan pertama kali adalah jangan candlenya, tapi benang MA99-nya. Ininya kemana? Ini jauh lebih penting daripada candle. Karena ini marketnya akan terbaca. Kalau teman-teman gini ini ya, lebih panjang ini, teman-teman baru ngerti market itu mau kemana. Jadi lihatlah dari situ jauh, maka teman-teman akan mendapatkan satu, oh ternyata seperti ini toh. Nggak mungkin posisinya turun gini teman-teman mau cari itu naik. Ini bearish memegang kontrol, ketika dia turun naik lagi, bentur lagi di golden ratio bocor lagi,
tetap bearisnya memegang kontrol walaupun dia bisa naik di golden ratio. Ini fase bearish memegang kontrol. Nah, saat ini adalah fase bullish memegang kontrol. Kebalikan dari bearish memegang kontrol. Jadi kalau teman-teman lihat dia bendor-bendor di golden ratio, dia ekor panjang, dia bisa naik lagi, dan sedangkan arah benangnya itu sudah mulai belok ke atas, ya bullish memegang kontrol, dia bisa memaintain dari bullishnya. Itu bahasa yang lebih tepat seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau golden rasionya sudah disentuh, serok. Caranya gimana serok? Ketika di golden ratio, kalau umpamanya bocor lagi sedikit, serok lagi DCA boleh. Nah, ini yang terjadi kan seperti di sini, di sini. Di DCA 2 aja. Kalau ini di sini harusnya kemarin kan di sini sudah itu, harusnya sudah maret. Ini bisa lah naik. Gitu ya untuk DG ya. Benang indikatornya adalah MA7, MA25, MA99. Jadi simpel sebenarnya kalau sudah posisinya yang dilihat, kalau saya melihatnya gini, 3 benang gini, sesimpel ini. Jadi teman-teman yang nantinya pemula itu jauh lebih simpel lah dengan coret-coretan seperti ini. Yang penting kan itu ya bisa mudeng gitulah ya. Semarangnya mana? Saya Semarang Utara, Tanah Mas ya. Loh, tumben sore. Iya, kemarin kan ndak itu Bang ngintip Iwa. Kemarin ndak live, saya takutnya nanti malam itu dijak idolan meneh di anakku. Jadi ndak bisa lagi gitu loh. Ya otomatis kan saya juga buat keluarga juga ya. Jadi daripada itu ya lebih baik tak selokin dulu ini. Siapa tahu nanti malam saya ndak bisa live, minimal kan ndak beban gitu loh. SRP zero aja, tunggu aja dia itu, karena ini kan posisinya SRP itu dimana munculin benangnya gini. Kamu pakai trading view, bukan yang asli, ini trading view nih. Kan ada 3 pilihan itu, pilih trading view, terus di sini indikator teknis, pilih yang MA. Pilih yang MA 3 kali, terus ini di sini MA-nya mbok ganti ini di sini. Ini corak ya, corak hijaunya mbok kasih tebel bisa nih, di sini ditebelin 1 2 3 lebih tebel. Nanti warnanya bisa dikasih sendiri. Kalau MA7 saya pakai hijau ya. Nah, terus kalau untuk inputnya diganti. Ini panjang nih 7 dirubah jadi 7 di oke gitu ya. Terus yang benang kedua ini MA25 dirubah, nanti diklik di sini dirubah 25 gitu ya. Gitu settingannya, di settingannya. SRP ceritanya piye ya, ini SRP ceritanya. Jadi SRP itu di sini kan sebetulnya kemarin kita sudah bahas ini SRP menyentuh golden ratio. Ya saya tambah muatan untuk SRP up di titik ini ya. 1000 koin nambah. Jadi apa kok belum naik-naik, enggak usah takut, karena apa memang sudah biasa. Kalau SRP itu menunggu si ada, karena ada kemarin masih 3,6 0,36. Si SRP di situ-situ aja gitu ya. Itu wajar teman-teman. Kalau SRP-nya kayak seolah-olah diem aja, karena adanya biar mendekati dulu, nanti baru ngegas. Biasanya saya amati seperti itu. Moga-moga itu betul ya. Dan ini juga momentumnya cukup bagus sebenarnya. Apa yang mau itu apa yang bisa di-share oleh ini, mumpung ada momentum. Thank you pikir tuh ya, embok nanti ya bentar lagi ya. Jadi ya untuk SRP ya. Tadi ono sing durung ke itu apa? Ayo di itu chat mumpung terlihat. Iya, enggak apa-apa, SRP santai aja. SRP ada itu santai aja. Karena yang lain sudah mulai terbang, harusnya dia cuma menunggu momentum aja. Kalau saya lebih suka menunggu. Seperti contoh waktu ada pada saat itu, kalau teman-teman masih ingat ya. Jadi di sini ini orang itu sudah galau semua, ada nggak mau naik, dan kita bahas terus ya.
Tidak apa-apa, ada itu memang karakteristiknya seperti itu. Mesin ini mesin Honda kalau teman-teman masih ingat. Nanti kalau ketika dia naik, dia maraton, ini betul maraton, jedanya ada kecil. Dan yang sudah beli ada up pada saat momentum itu, ini kenaikan sudah 100%. Saya sudah tarik modal, saya sudah margin sekali untuk ada up saya. Di ETF saya itu sudah seger sekali ya. Jadi untuk karakteristik produk-produk yang pertahanannya kuat seperti ada SRP gitu ya, BNB, ETH, kondisi di bawah-bawah seperti ini di Toyib, teman-teman tidak usah takut. Malah sebenarnya itu fase terbaik di mana orang itu sudah tidak ngelirik. Nah itu malah tahu-tahu nanti deng 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 gitu loh. Ya momentum masuknya gimana ya, saat orang tidak suka malah tidak doyan gitu loh. Itu malah bagus. Kalau saya lebih suka gitu untuk produk-produk tertentu yang fundamentalnya sudah teruji oleh waktu ke waktu. Nah, saya tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah pertahanannya cukup baik. Bahas ICP ya, MA-nya kok nggak bisa ngisi 3. Isa MA buat pencet 3 kali nanti ngisi 3. Ya. Tadi sudah Shiba di take profit margin dulu, terus baru nunggu lagi. Solana itu atas Solana dulu tadi, bentar ya, gantian ya. Shiba sudah soalnya tadi, nanti itu lagi. Shiba itu dulu, Solana sama Mbok ya, Mbok ICP ya. Jadi dibantu Kak Deva, dibantu jawab ya teman-teman bagaimana untuk nata benangnya itu. Untuk Sol ini juga sebenarnya kemarin memiliki momentum nih teman-teman. Ini yang di sini ini ya, dia bisa nyentuh MA25, memang mungkin ini adalah daya pantulnya dia, pijakannya di sini. Bisa ngegas lagi, kemungkinan besar bisa. Kalau lihat di semua marketnya naik, harusnya dia naik. Nanti paling ini tinggal menunggu aja. Kalau saya lihat ini lebih cenderung dia sedang menunggu MA25-nya untuk sampai sini aja. Jadi nanti MA25-nya di sini. Kalau FOMO itu memang bentukannya seperti itu, teman-teman. Jadi ini fase FOMO memang akan terbentuk karena terlihat nanti di sini kalau ini ditarik ke atas, ini nanti belok. Gitu ya, nanti belok. Tunggu aja, ini menurut saya akan seperti ini. Untuk Sol beli tidak, jadi cel aja enggak apa-apa, ini Sol belum naik tinggi kok. Ya, harusnya tetap pembelian terbaik itu tetap di sini ya, di Golden di Toyib. Kalau yang pengen beli gimana Om? Beli aja enggak apa-apa. Yang terjelek apa Om? Yang terjelek kalau terjadinya nanti dia koreksi sampai parah di sini ya, koreksi mamanya Om kan belum tentu di sini. Kalau di golden ratio ya tunggu aja gini lah, mamanya momentumnya gini ya di 21-an ya, 20,5. Nanti kalau umpamanya itu yang terjadi, umpamanya terberat ya 20,5 dolar, tapi kecil tidak kecil sekali, lebih cenderung FOMO kalau saya melihat. Masuk ini kesini sendiri kan ya aneh, yang lain FOMO semua, Sol ke bawah sendiri, menurut saya juga tidak, hampir jarang terjadi lah gitu ya. Spot ya, spot ini spot. Terus siapa mau? Sol sudah, Mbok sama ICP ya, oke. Mbok ya, terus ICP. Teman-teman kalau yang mau lihat downloadan ulang bisa ke Iwan Crypto, YouTube Iwan Crypto ya, bisa di channel YouTube itu, di profil saya bisa diklik itu langsung masuk ya ke YouTube itu ya, yang di bawah
foto saya itu kan ada YouTube, gambar YouTube itu diklik aja masuk ke YouTube itu sudah. Jangan lupa untuk subscribe dan share dan like ya teman-teman, biar channel YouTube saya berkembang gitu ya. Terima kasih buat supportnya selama ini buat dari teman-temannya. Ini untuk Mbox ya, memang FOMO, tapi ini itu ya. Kalau saya secara pribadi kemarin itu harusnya di sini itu sudah TPM. Kalau saya loh sudah TPM, karena apa? Ini adalah toyibnya sudah panjang sekali. Jadi kalaupun ini gini-gini nanti kemungkinan bisa dia turun dulu bisa, atau nanti menyentuh kita belum tahu apakah dia akan menyentuhnya di sini atau di sini, tapi sudah tidak banyak. Seharusnya sudah tidak banyak. Kalau umpamanya yang terberat berapa, mungkin ringnya ditarik di sini aja. Mungkin dia akan bertahan. Kalau fasenya FOMO ya mungkin gini, gitu ya. Benangnya akan yang terberat ini, tapi kalau yang terbagus apa? Dia nyentuh aja di sini, ngegas lagi. Ini benangnya nempel lagi sekali, ya berarti ngegas. Gitu ya. Tunggu aja. Kalau koreksi ya masih koreksinya mungkin di area 0,555 lah. Harusnya kalau buat TPM di sini kan sebenarnya bagus. Ya, jadi ketika ada momentum naik tinggi seperti ini, di ujung itu buat TPM. Karena ini dari sini dari 0,7675 ke 5,5 itu sudah ringnya itu sekitar berapa? 20%. Kan lumayan. Seandainya nanti mau ambil ke kembali dari PPM-mu itu kan lumayan untuk dibeli kembali untuk di sini, atau umpamanya turunnya sampai dalam di sini kan kamu bisa beli lagi di sini. Kalau saya secara pribadi biasanya cuma beli di Golden Hasio. Saya jarang beli di MA25. Jadi ya teman-teman, kalau untuk TPM di sini saya akan belinya cuman kesempatannya kalau umpamanya di Golden Hasio saya beli, kalau enggak. Kalau saya gitu. Tapi kalau teman-teman pengen beli ya cara belinya gimana ya, kemungkinan memang bisa di MA25 atau MA99. Itu tekniknya seperti itu. Jadi ya Mbox mungkin koreksi dulu atau terbang, nanti tunggu aja kalau koreksi. Tapi FOMO-nya sudah terbentuk. ICP FOMO-nya hampir rataan sudah terbentuk ya. Ini semua koin sebenarnya ini altcoin sessionnya sudah muncul ya, seharusnya. Ini ICP kemana, tunggu aja nanti dia biar naik dulu ini. Buat tarik aja garisnya. Dimana induk sideways-nya. Nah, ini mungkin jadi di sini ada support yang bisa lihat 0,5, enggak banyak sudah. Nanti bertanya bisa jadi dia tidak ke bawah sini, bisa jadi cuman sideways di sini dan mantul lagi. Ini saya melihatnya akan polanya seperti ini rata-rata. Ini mirip sekali dengan 2019 teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di BTC di 2019 itu sama, karakteristiknya sama, mirip sekali. Jadi teman-teman bisa lihatnya di situ di tahun 2019 ini. Jadi karakteristiknya dia terbang. Ini kita sedang di sini nih rasanya. Kalau ini nanti bisa membentuk ini dan bentuk naik lagi ya sudah, berarti FOMO itu terbentuk. Saat ini kita di sini. Bentukannya. Jadi ya untuk ICP juga sama ya. Sabar aja, sudah terbentuk, tinggal tunggu aja. Sudah terlalu, berarti kalau jarak candle sama garis bukan sama garis MA99 nya, tapi baloknya itu meloncat dari MA7.
sama. Jadi gini maksudnya gini. Ini bagus nih, pertanyaan bagus, tak jawab ya ini dari Krit nih ya, tak jawab ya. Jadi ini bagus sekali. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kondisi koreksi itu bagaimana cara TPM dan bagaimana melihat koreksi yang akan terjadi kecil maupun menengah maupun yang berat gitu ya. Biasanya kalau teman-teman perhatikan, ini di sini kan TPM. Di sini kan TPM. Kenapa TPM? Jadi yang teman-teman perhatikan itu adalah 1, 2, 3 benang dia baloknya meloncat. Dia akan terjadi koreksi. 1, 2, 3 benang baloknya meloncat, dia akan terjadi koreksi. Ini koreksi-koreksi yang ringan gitu ya. Terus koreksi yang berat seperti apa? Biasanya fasenya berbeda. Kalau teman-teman perhatikan yang di atas ini, dia membentuk double bottom. Seringnya seperti itu. 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 balonnya meloncat. Jadi teman-teman kalau pengen tahu sebenarnya teman-teman itu dikasih sinyal. Setiap koreksi itu dikasih sinyal. Nih. Setiap koreksi lagi dikasih sinyal. Tergantung kalau sudah posisinya sejajar seperti ini, biasanya dia akan mendekati kondisi golden ratio. Tapi kalau yang masih kecil-kecil gini ini paling MA25. Caranya lihat gitu ya. Nih kalau teman-teman mau lihat yang terakhir nih ya, 1, 2, 3 baloknya meloncatkan. Di sini antara ini 1 balok meloncat atau ini. Kalau ini pertimbangannya masih 5 hari. Teman-teman disuruh berpikir selama 5 hari. Sebenarnya enak dalam dunia candle atau analisis ini. Sebetulnya teman-teman itu tidak usah takut kalau tempernya 1 hari. Teman-teman tuh punya jarak untuk mempertimbangkan itu 1 sampai 3 hari. Tinggal mengamati aja dan koreksi. Kalau sudah dia tidak kuat dan turun, ini sudah biasanya ya sudah. Ini berarti marketnya kan, kalau bagaimana melihat marketnya itu turunnya bakal dalam. Ini teman-teman cirinya ini. Benang MA25-nya lihatlah sampai menggunung. Ciri-cirinya ya, lihatlah sampai menggunung, bentuknya menggunung. Kalau sudah posisinya itu lah berarti hati-hati ya. Ini kelihatannya sepele, tapi ini ilmu. Ini yang saya pelajari seperti ini. Hal-hal yang sangat kecil kelihatannya sepele. Jadi teman-teman, yang dibutuhkan itu bukan harga, tapi keilmuan yang hal-halnya itu kecil-kecil seperti ini. Ini yang akan membuat eksekusi teman-teman seumur hidup itu deng sudah tahu gitu, makan habis semua gitu. Ya, saya berharap teman-teman bisa praktek. Tidak ada shot di sini, tidak putur, jadi tidak ada shot-shotan. Basmatic dong ya, oke. Harus bayar bang, ternyata ya kok iya harus bayar. Enggak bayar, wong ini gratisan kok, bayar wi. Enggak bayar, ini loh gratisan. Ya BTC baru ngetes, ya baru sitwi, coti, oke. Coti. Ciwon om ya sama-sama. Shiba ini yang banyak apa nih? Shiba, Wafes, bang mantul lagi. Ya kalau pasti aku Tuhan. Tidak ada yang pasti ya. Jadi ini gini, untuk Kak Deva ya, kamu perlu melihat YouTube saya secara komplit. Nanti jadi tidak setengah-setengah. Ini kamu kalau melihat candlenya cuma sehari-sehari, nanti saya takutnya salah memahami Rumini. Rumini ini adalah itu apa? Toyib. Kita jadi sudah tidak beli saat ini. Karena kita yang di sini ini sebetulnya belinya sudah di sini. Di Toyib. Di 15.850.
dan kita sudah tarik modal kita dengan margin 60%. Jadi tinggal marginnya aja. Nah ini yang kita bahas ini, kondisi reaksi koreksinya sampai sejauh apa. Karena ini fase FOMO sedang terbentuk. Tapi tidak saran beli ya, saya ulangin kembali. Jadi kita beli itu sudah di sini, kita jarang beli. Belinya untuk apa? Kita jadi grosir untuk menjual secara bertahap. Sampai kapan? Sampai Juni kita akan jual secara bertahap. Jadi pelan-pelan aja jualnya. Beli laginya kapan? Kalau dia mau di sini saya baru beli lagi. Kalau dia selama tidak mau di sini, saya tidak akan beli lagi. Ini cara saya dalam membeli di dalam market. Ini kalau BTC kan terlalu jauh, karena memang dia udah fasenya mungkin FOMO-nya terbentuk. Tapi kalau teman-teman perhatikan yang di SRP ini sebenarnya belum itu. Ini nih kayak gini nih ya. Di sini kemarin kan saya beli lagi nih. Kalau teman-teman yang di sini sudah itu saya beli di sini, saya beli. Ini yang namanya momentum kedua. Ini cara saya beli gitu. Dengan seperti ini teman-teman tak kira jarang sangkut. Harusnya secara keilmuan jarang sangkut. Saya sudah praktekin ini 2,5 tahun, hampir mendekati jarang. Kalau dasar pertamanya pembeliannya toyib loh. BTC koreksinya ringan menurut saya ya, mungkin moga-moga aja ringan dan naik kembali. LTC pertengahan tahun 2022 halving ya om. Nah tapi kan LTC sendiri itu apa ya, belum teruji secara, kan patokannya tidak ada patokan LTC halving. Yang dipakai patokan itu adalah BTC halving. Jadi tidak juga cukup berat juga kalau LTC itu mau diajukan sebagai halvingnya seperti BTC, sulit juga ya. Kemungkinan ada kenaikan bisa kalau terjadi seperti itu. Suka pakai fundamental ya, fundamental yang kalau dalam dunia kripto sebetulnya fundamentalnya itu adalah, kalau saya secara pribadi loh, satu adalah koin-koinnya adalah project yang jelas diterpa oleh badai bertahun-tahun, itu tuh kuat dan projectnya jelas. Kalau saya secara pribadi memang produk-produk yang saya beli itu tidak banyak, paling BTC, ETH, BNB, ada SRP, Matic, terus Sandbox, udah 7 itu aja, tidak bergerak kemana-mana. Karena buat saya 7 produk ini, kalau Sandbox kan belum teruji, tapi itu produk masa depan. Menurut saya oke lah, untuk ke depan itu metaverse cukup bagus. Saya pilih Sandbox kalau untuk metaverse. Mana juga bagus, untuk gaming Gala bagus juga ya, gitu ya. Untuk AI ini saya belum mempelajari, tapi saya kemarin sempat lihat ya sebentar. Yang sudah naik adalah FET sama apa ya, satu lagi itu apa ya? BTC mungkin koreksi ke bawah 20.000. Enggak. Karena FOMO ini sudah fase FOMO-nya hampir mendekati terlihat. Didukung oleh berita-berita bagus. Shiba wes take profit margin. Shiba udah dibahas Shiba tadi. TPM dulu. Jadi fundamental satu, kedua teman-teman perlu perhatian, ini juga termasuk fundamental. Jadi 4 dasar ini termasuk fundamental kalau menurut saya. Jadi dasarnya apa? Ketika ada 4 kombinasi ini muncul dalam satu kondisi, yaitu sampai di titik yang terbawah itu adalah panic sell hyper, itu balok itu meloncat, ini termasuk fundamental. Secara apa? Harga. Jadi kalau teman-teman pengen pertahanan hargamu baik ya, lihat aja di 4 ini kombinasinya muncul secara sempurna, tunggu tahan dirimu sebentar sampai balok itu meloncat,
baru kamu masuk, itu adalah fundamental harga menurut saya. Dasar fundamental harga apa ya, ini yang kita sering bahas adalah Thoib ini. Ini muncul gara-gara ini, 4 ini. Kalau 4 ini sudah terkonfirmasi, ini baik di saham, kripto maupun emas sekalipun, teman-teman bisa baca itu dan nanti teman-teman cukup kaget, sama, hampir mirip. Saya sampai kemarin teman saya itu ada yang di forex itu tanya tentang Aus Golden itu ya. Saya jelasin secara candle type ini benar semua. Dan ternyata bisa dipakai untuk time frame 1 hari dengan MA yang kita pakai, MA7, MA25, MA99 itu. Dan hampir rataan ditandai oleh Thoib. Gitu. Shiba bagus nggak di hold? Di hold bagus, tapi saat ini bukan pembelian yang bagus. Ya, saat ini take profit margin tapi di hold sampai Juni oke, gitu ya. Saat ini kemungkinan kenaikan kalau secara riwayat itu sampai Juni. Jadi nanti Juni akhir itu hati-hati. Ya. Di Q2 itu hati-hati, teman-teman. Kalau secara riwayat itu sebelum halving di Juni itu nanti sampai Desember dia turunin lagi. Untuk market kripto rata itu ya. Ndak bukan satu terbang rata, nanti penurunannya juga bisa rata. Jadi nanti bulan Juni kita amati lagi lah perkembangan seperti apa. Kalau ini naik, ini FOMO, fase FOMO-nya terbentuk, kemungkinan bisa sampai Juni menurut saya. Kalau saya melihat, iya karena semalam kan tumben tumben masih yang kemarin ndak live, makanya ini saya takutnya nanti malam aku diajak anak-anakku pergi lagi. Kan kasihan juga ya, jarang itu karena saya juga luar kota, jadi buat keluarga juga. Tapi nanti takutnya saya tidak bisa live kan, minimal daripada saya masih itu berhutang live, ya lebih baik saya live dulu lah, minimal gambarannya biar dapat gitu lah ya. Wafes ya di sini. Jadi saya mau ke 2 minggu ini ya. Ya, setuju kalau koreksi-koreksi ringan itu setuju, Krit ya. Kalau sampai 20 itu saya enggak itu. Karena ini FOMO-nya sudah mulai bentuk ya. Kalau untuk Shiba, apakah akan koreksi ya? Kalau umpamanya dia koreksi, Shiba itu mungkin di area 0,125 ya. Tunggu aja, kemungkinan bisa. Kalau ini apakah kalau yang sudah di bawah ya enggak usah, diemin aja. Kalau mau TPM aja boleh ya. Take profit margin aja, jangan modalnya ya. Jadi kalau yang sudah beli di bawah jangan buat take profit semua, nanti kamu bingung ketika dia terbang lagi, sudah bingung, waduh sudah tak jual semua. Kecuali teman-teman setelah menjual semua, habis itu tidak main kripto lagi atau tidak beli koin Shiba itu lagi, ya tidak masalah. Tapi kalau masih pengen ya jangan jual semua. Kalau sudah dapat harga di grosir, pertahankan harga grosirmu modal. Yang dijual adalah apa? Margin seharusnya, atau dibalik, modalnya yang ditarik tinggalin margin. Kalau sudah posisinya marginnya 50% ke atas, biasanya saya tarik modal, marginnya saya tinggal gitu. Jadi teman-teman berinvestasi itu tidurmu enak, wis mau naik mau turun mau koreksi terserah gitu. Kalau dia nanti momentumnya di golden ratio kembali sampai terjadi benturan yang sangat keras nih di luar nalar kita gitu ya, diambil lagi gitu. Tapi kalau ini sudah mbok amankan modalmu dari sini ke sini, modalmu amankan, ndak ada ruginya. Teman-teman pasti sudah secara psikis menang segala area. Itu yang jadi seperti itu ya, jangan waktunya dapat rezeki didiemin, karena market itu tidak ada yang naik terus menerus, itu tidak ada. Itu yang perlu teman-teman sadari. Tidak ada kenaikan yang terus menerus, begitu juga tidak ada penurunan yang sifatnya terus menerus, karena harus ada nafas. Dan setiap nafas itu memiliki momentum bisa 20%, bisa 10%, bisa 5% random. Itu ya. Ini market kripto.
Kalau koin guguk udah terbang piye barusan itu kok. Doge ini belum terbang. Doge ini belum terbang. Kalau Shiba ya terbang sudah koleksi bakalan. Lah guguke sing ndi? Guguke ki ana loro lho. Kalau Doge belum. Ya, kemarin kan kita belinya di Golden Nasio sini, yang mau nambah ya di Golden Nasio. Naik lagi aja belum ya. Moga-moga ini naik lah. Biasanya susul-susulan ya. Guguke satu sudah terbang Shiba, ini guguke kedua Doge ya. Ya biasalah gitu ya. Sudah biasa. 22.000 BTC ke 22.000 apa masih wajar? Wajar 22,5 itu wajar masih wajar ya. 22,5 masih wajar. Kenapa 22,5 itu masih wajar? Karena di sini ada support yang perlu teman-teman, support dan resist yang terbentuk itu di 22.800. Ini ada tapi ini cukup tebel ya. Jadi kalau dia mau jebol ini perlu benteng 3 ini. 22.800 sama 22.500 sama di sini ada 23.000. Jadi masih tebel sekali ini. Ini pertahanannya cukup kokoh kalau teman-teman perhatikan. Jadi ini benar-benar ditahan, ada yang menahan dari area-area yang cukup kokoh ini 3 ini. Jadi kemungkinan dia cuma menunggu ini. Lah ini nanti ditunggunya di mana? Jalan gitu ya. Pacaran lagi dulu di mana? MA25-nya. Kalau nanti pengennya ketemu, ya temuan mana yuk, temuan ya Bang Toyib sudah loncat, temuan lagi, temuannya di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Ya kan kita belum tahu. Nanti mantul lagi. Gitu ya. Itu aja diamati seperti itu teman-teman. Karena sudah membentuk pola FOMO-nya, sudah membentuk menjauh seperti ini gitu ya. Kalau ini kan menjauh sama dan dia pacaran terus di atas gitu. Kalau yang di 2019 sama ini. Pacaran terus MA7 sama MA25 pacaran terus ini. Kabur, ketemu lagi, kabur lagi, ketemu lagi, kabur lagi gitu ya. Rumahnya nggak ingat rumahnya Golden Tas ya Pak, MA99 gitu ya. Ya saya tak kencing dulu katisan iki aku wis nguyo sik. Kok silo ya nanti. Ya sudah berapa jam ini? Oh sudah 1 jam ya. Oke 5 menit lagi ya. Ya satu kali pertanyaan lagi ya teman-teman. Nggak usah itu ya, takut ini koreksinya biasa, nggak banyak, tunggu aja. Kalau mungkin koin-koin yang saat ini, bagaimana melihat koin-koin yang saat ini bisa dibeli yang belum naik-naik aja. Jadi caranya lihatnya gimana? Cara lihatnya kalau saya gini teman-teman, contoh nih ya, yang paling cocok untuk dibuat contoh saat ini SRP. Mana SRP ya, atau Doge ya, Doge itu bisa sebetulnya tadi. Jadi kalau kemarin itu kan saya
Kita itu pengambilannya di sini 0,32 betulnya. Jadi di area ini. Tapi ambil di ETF. Kita sudah take profit margin di sini, take profit margin saat di sini. Nah, terus kemarin saya ambil lagi untuk ETF-nya di sini. Jadi caranya mengambil kalau ketinggalan di sini, tunggu sampai dia mantul di golden ratio, baru beli lagi. Ini caranya. Jadi kalau umpamanya Om satu ketinggalan, Om nggak tahu, masih bingung kemarin. Nah, ini kalau sudah di golden ratio-nya tidak banyak, ambil, tidak apa-apa. Yang sudah ada pantulan-pantulan tidak banyak seperti ini. Saat ini SRP belum momentum kan, bisa dicicil gitu. Caranya gitu, biar jangan nanti diterbang di sini gua ambil sangkut, gitu ya. Maksudnya untuk kita tahu naiknya sampai mana gimana. Nah ini pertanyaan bagus. Tahu sampai naiknya di mana. Nah ini sebenarnya teman-teman ada cirinya. Toyib kembali. Ini saya bisa jelasinya yang lebih akurasinya lebih bagus pakai BTC ya. Jadi kalau yang saya tandai ini semua, ini adalah toyib di titik tertinggi. Ini kan ujung-ujungnya ya. Nanti bener enggak tahu ujung-ujungnya ini toyib semua. Jadi kalau yang di bawah itu toyib, yang di atas itu juga toyib. Kalau yang di bawah toyib untuk pembelian, kalau yang di atas itu toyib untuk penjualan maksimalmu. Jadi time frame 1 hari. Jadi kalau dilebarkan gini teman-teman, nih, teman-teman akan melihat candle toyib di ujungnya. Ini 1, 2 benang. Cari yang lebar-lebar ya, antara benang ke benangnya. Ini MA25, MA7 nya nempel tidak apa-apa. Yang penting menjauh dari golden ratio. Lebih lebar lebih bagus. Terus baloknya meloncat. Ini maksimal take profit marginmu. Itu caranya. Terus yang di sini ini lihat nih. 1, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. TPM kembali ya. Caranya gitu, nanti uangmu akeh. Jadi 1, 2, 3 benang, balok meloncat, TPM kembali. Apa betul toh? Habis buat TPM itu koreksi, ini lihat nih. 1 kali koreksi, 2 kali koreksi, 3 kali koreksi. 1, 2, 3, baloknya meloncat, koreksi. Ya, tandanya oke ya. Kalau sampai seperti ini teman-teman dipraktekin masih ndak iso dapat uang ya kebangetan. Ini mateng, tapi saya untuk mencari ini perlu proses 2,5 tahun. Teman-teman tuh lebih enak dari saya. Ndak usah ngalami semua, sudah langsung dapat gini gitu. Tinggal eksekusi, praktek. Saya berharap teman-teman punya ceritanya sendiri, buka room, perkaya ilmu, bagikan buat saudara-saudara kita di Indonesia. Investor di Indonesia memiliki dasar yang penting dan baik untuk tidak sangkut. Itu yang teman-teman perlu sebarkan itu. Biar bangsa ini memiliki investor yang bagus. Gitu ya. Saya berharap di sini tumbuh yang namanya investor-investor yang handal dalam setiap keputusan tradingnya. Dia mengeksekusi dengan baik dan dapat margin, akhirnya bisa cerita berdasarkan pengalamannya pribadi. Buka room sebanyak mungkin, Indonesia harus menjadi hebat. Itu harapan saya di situ. Saya tidak punya harapan yang lain selain bangsa ini menjadi investor-investor yang hebat. Cita-cita saya cuma simpel itu aja. Gitu. Mantap Bang ilmunya ya, terima kasih sama-sama. Ini caranya buat time frame 1 hari. Ya, time frame 1 hari itu adalah time frame yang stabil. Ini bisa mbok pakai untuk kripto, bisa mbok pakai untuk saham, bisa mbok pakai untuk golden ya. Semua bisa dipraktekin, semua koin hampir rataan sama. Saya sudah praktekin, saya coba cari, kecuali produk-produk yang sifatnya gorengan ya, itu susah. Kita tidak bisa. Tapi kalau karakteristik fundamentalnya cukup oke, harusnya memiliki kestabilan di dalam candle.
Berarti BTC turun dulu. Ada kondisi koreksi tapi tidak banyak. Nanti nyentuh di gold di MA25 aja. Loh enggak, ini kan tahun 2019. Jangan, ini kan aku meraktekkan aja dulu ya. Ini tahun 2019 bukan candle saat ini. Ya. Ini candle saat ini kan tadi ceritanya tadi tanya. Jadi di atas itu bagaimana untuk kita bisa tahu posisi penjualan terbaik. Nah itu candle Toyib dipakai di atas itu sebagai penjualan terbaik. Jadi kalau di bawah kita pakai sebagai pembelian terbaik, kalau di atas kita pakai sebagai penjualan terbaik. Thank you. Apa itu? Adi ya, Bang Adi. Iya. Jadi kalau yang gorengan itu saya susah. Karena apa? Lah itu kalau yang enggak gorengan itu harusnya punya kestabilan di dalam candlenya. Biasanya bisa kepake ini. Ilmu ini hampir rataan bisa menjadi panduan, teman-teman. Gitu ya. Ini yang kurang apa ya? Tadi koin satu lagi, koin apa ya? Ini yang saya belum bahas ETH ya. Pak Dalang yang tanya ETH kenapa ya? Ini produk bagus loh. Tapi aku enggak pernah lihat orang tanya ETH loh. Bener. Teman-teman ya, kalau altcoin season terbentuk, koin yang pertama kali terbang ETH dan BNB. ATM ya. LDR suka dimain bener. Tapi stabil. Dimainin tapi sebenarnya produk itu paling bagus. Daripada BTC malah daripada BNB malah lebih cenderung ETH itu bacananya lebih mudah sebetulnya. Kalau sudah gini nih ya, ini maburnya ngeri. Nah, beneran. ETH akan kemana? Kalau saya secara pribadi yakin kalau sampai Juni terjadi, ETH itu kemungkinan ya antara 2450 sampai area 4000. 3000 tidak ada nih, 3500. Ini ring yang akan disentuh untuk ETH. Kalau sampai Juni ya. Ini ring ini yang akan disentuh. Saya tidak tahu apakah 2500, apakah di sini 3000 atau 3500. Bisa ini. Pola kemungkinan ya, pola yang akan terjadi seperti apa? Pola yang akan terjadi kemungkinan gini, teman-teman. Kalau dia sampai ke sini ya. Kalau secara riwayat ya, kita membacanya secara riwayat seperti 2019, 1 tahun sebelum halving. Itu nanti kurang lebih polanya akan bentuknya seperti ini. Jadi nanti Juni sampai Desember hati-hati. Semua market hati-hati, Juni sampai Desember. Thank you Bang Calvin. Ya perlu diingat-ingat Juni akhir sampai Desember teman-teman perlu waspada. Golden Asia pakai indikator MA99. Saya pakainya MA7 untuk hijau, untuk ungu itu saya pakai MA25. Untuk Golden Asia atau apa golden itu saya pakai MA99. Kalau menurut riwayat polanya ini yang terjadi. Ini pola yang terjadi, teman-teman.
Ini ya. Jadi ngecrossnya mau mendekati nanti akan dikembalikan ke harga Desember, tak naik sedikit, beda 20%-an antara harga Desember 2019 ke 2020 itu naiknya cuma 20%. Dan nanti sama 2018 ini 2 tahun ya perbedaannya. Nah ini sama, memiliki kemiripan seperti itu. Nanti kemungkinan ini berarti lebih dalam ini. Oh, ini seginian mungkin. Ya, sini ya mungkin ya ini. Ini kurang lebih. Kurang lebih gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti dipantau aja. Apakah marketnya mengulang kembali gitu. Coba pantau aja. Makanya nanti Juni itu perlu waspada ya, teman-teman. Kalau saat ini apa FOMO mungkin sampai Juni. FTM ya. Ekonomi mulai bagus, Golden nyungsep, berita saya tidak mau, saya mau megangi. Kalau mau nyungsep, yang pengen nerawang nyungsep ya udah jual lo Carloso, karena saya sudah di bawah. Saya itu sudah gimana mau rugi. Saya itu kalau yang di sini kan sudah tahu. Saya tuh beli di 15.850, modalnya wis tak jipo, sudah tak ambil, marginku sudah 60%. Tak tinggal itu margin toh. Mau nyungsep, mau junggel, mau jempalik terserah. Gitu ya. Yang penting apa? Yang penting teman-teman beli di Thoyib. Itu dasar ilmunya di situ. Thoyib itu apa? Thoyib itu dikonfirmasi oleh seperti ini teman-teman. Jadi kalau pembelian Thoyib itu kombinasinya harus ada 4 ini komplit. Nah kalau sekarang beritanya bagus, dia kebalikannya dari ini. Lah mosok nyungsep. Mana ada berita baik itu membuat nyungsep? Kan tidak masuk akal. Gitu. Nangkep ya? Jadi nalar kita tuh harus juga dipakai gitu loh. Nggak ada data nih soal 2016 2020 polanya. Kalau kita meruntutnya yang paling itu kan sebenarnya 2018 2019 Sil, oke. Jadi karena tidak ada datanya itu si gaming rumahan ya, pertanyaan bagus tapi lah ada datanya aku tidak bisa ngungkapin. Kalau ada mungkin bisa ya. Ini datanya habis 2017. Tidak punya data gitu. Permasalahannya di situ. Kalau ada data itu bagus juga ya, aku pengen sih. Wah, Indodax iki ora iso mbok gawe patokan, ora iso mbok gawe patokan. Ndak iso. Indodax ndak iso mbok buat patokan. Gitu ya. Sorry, taruh saya Indodax itu ndak bisa buat patokan. Karena secara candle aja bocor-bocor kok. Gimana kita mau buat patokan? Kadang itu di time frame 1 hari dia itu sudah turun. Ini belum. Jadi ndak bisa buat patokan. Ini malah lebih cenderung ini dia internasional pakai ini. Kalau sekelas TradingView aja tidak membaca ya sulit. Kalau kita mau kelas lokal ya sorry mungkin berat gitu. Nggak bisa. Kalau untuk Indodax saya tidak menyarankan untuk dipakai untuk chart gitu karena banyak bocornya. Kondisi bocor, dia sudah bocor di sini belum tempernya. Jadi nanti lihat toh secara candle. Karena saya sudah pelajari dan berat, tidak bisa. Kita nanti kacau secara melihat secara sudut pandang. Oh ini sebenarnya sudah bocor apa belum? Ya kalau sudah masuk
ya lebih baik nanti binen secara itu, karena dia sudah secara candle itu internasional gitu. Nah itu makanya, nah sekarang kalau dia candle loncat-loncat, masa kita mau pegangan apa, malah kita terblosok malah ya bukannya dapat maksudnya dapat ilmu atau dapat input, malah kita itu malah kacau gitu loh maksudku. Sama ya tadi ya, betul guys. Toko kripto aja masih itu loh, masih bocor. Saya harus akuin. Saya pakai toko kripto, tapi saya tidak pakai candle toko kripto kalau jual beli. Saya tetap kembali ke Binance. Patokan saya Binance. Karena time frame saat 4 jam itu lihat di toko kripto, setelah itu lihat Binance. Nanti teman-teman baru ngerti, oh ternyata ini belum bocor, tapi semua kenapa jual, kenapa panik sell, karena dia membaca dari toko kripto maupun Indodax. Itu lebih baik tak bongkar sekalian di sini gitu, biar teman-teman ngerti gitu. Nah ini namanya edukasi. Saya tidak berbohong terhadap teman-teman, saya memberikan satu input yang kenyataannya memang seperti itu gitu loh ya. Coba bisa dipraktekin, bisa dilihat lah gitu ya. Saya berharap teman-teman itu bisa, nanti kalau teman-teman sudah biasa melihat di Binance gitu ya, nanti akan nyocokin, wah kok iso itu ya, ternyata belum bocor ya, di toko kripto udah bocor ya, padahal kan sama itu. Ternyata memang di Indonesia ini ada, ya nggak tahu aku bisa seperti itu gimana itu. Ya udah, nanti ini itu ya, pelajari aja lah, nanti kamu akan tahu. Ini apa ya tadi yang atas terakhir ya, seal ya terakhir. Aku sebenarnya sudah ini nanti malam siapa tahu bisa live, kalau tidak bisa live ya minimal ini sudah menjadi panduan. Tidak usah takut teman-teman, posisi saat ini seperti apa. Menurut saya saat ini momentumnya adalah maraton. FOMO-nya terbentuk, harusnya FOMO-nya terbentuk. Kalau terjadinya ya dia koreksi biasa lah, koreksi tidak jauh gitu ya. Tunggu aja nanti sampai Mei mulai bertahap dijual. Kalau saya sudah tidak jual lagi dulu, nanti Mei dulu aja lah. Mei baru ya take profit margin gitu ya, sampai Juni akhir gitu ya. Diemin aja, santai dulu aja. Tapi kalau ETF rajin ya, jangan sampai Juni itu ya. Kalau ETF sudah naik 300% ya cicil, kalau ada toyib ambil gitu aja. Kalau ETF kan karena kena biaya inap ya, itu harus diambil. Untuk SIL, nah ini gini nih lihat ya. Jadi kalau ini sudah terbaca, dia kan bisa mempertahankan. Dan ini kalau naik ya ini naik di sini, nanti dia berkembang di sini, nanti ekor ini hijaunya di sini. Tunggu aja, ini memang FOMO, momentum ya untuk SIL. Tunggu aja ini naik sampai kapan, sampai Juni ya. Juni itu mungkin sampai seberapa atau bang sampai Juni itu ya, kemungkinan lo ya tarik aja garis-garis yang di atasnya ini, mungkin 0,04 ya, 0,4 ya, mungkin lebih bisa jadi sampai sini, mungkin 0,068 ya. Udah sampai sini aja udah bagus ya, dan ganteng lah, 100% bisa naik aja ya. Ya kalau FOMO banget di mana bang ya, ditarik garisnya gini aja untuk SIL ya. Nanti kamu akan bisa ngerti toyibnya di mana. Kalau mau garisin gini, nanti kalau momentum toyib itu nanti di sini benang golden ratio-nya itu akan membentuk gunung. Lah gunungnya sampai mana? Sampai situlah lah, di situ teman-teman dikonfirmasi itu. Umpamanya sampai sini gunungnya yang golden ratio itu akan membentuk gini. Kalau dia nanti sudah belok di sini ya ini sudah mulai offset sudah. Itu ya caranya melihat itu. Golden ratio itu adalah nyawanya di dalam benang. Jadi market itu sebenarnya bisa terbaca dengan golden ratio. Dasarnya apa? Ini lihat teman-teman prosesnya ya. Ini tak tunjukin prosesnya ya. Dia itu sebelum terjadi yang di sini, ini kan di sini sudah disinyal, karena ini kan lebar-lebar, baloknya meloncat, harusnya teman-teman kan sudah take profit margin sempurna. Kalau sudah fasenya menggunung gini, fasenya sudah naik ya, mamanya
momentum kenaikan. Nah, ini kan di sini kalau teman-teman rajin TPM ini kan mbok TPM dong mesti. Wong ini toyib. Kalau tak gedein toyib akhirnya. Nih. Nah, toyib kan? Padahal aku tidak pernah lihat ini candle ini. Tapi ini semua bisa mbok lihat, semua koin bebas. Itu 3 benang baloknya meloncat. Semua koin random. Hampir rataan sebenarnya kita dikasih tahu yaitu candle Bang Toyib itu melepas dari benangnya yang ketiga itu yaitu kalau di atas take profit margin, kalau di bawah pembelian. Itu. Oh, enggak tahu ya. Kalau itu karena tidak ada data, jadi kita carinya data yang ada aja. Dan sudah terbentuk, jadi tidak usah mereka-reka sesuatu yang sebenarnya datanya kita tidak ada, padahal juga bentukannya juga kita rekayasa dengan asumsi, padahal saat ini secara asumsi, secara riwayat terbacanya adalah FOMO. Di situ aja mindsetnya. Kalau menurut saya lebih simpelnya gitu ya. Kalau di sini datanya itu unhelping tahun 2020, setahunnya adalah ini. Bacananya itu adalah kenaikan secara maraton sampai Juni dan itu sudah terbaca dan bentukannya sama dengan market yang saat ini. Ya udah yang kita baca itu, jangan kita cari-cari yang tidak terbaca, itu jauh lebih relevan gitu ya, menurut saya seperti itu. Suara, oh iya anakku, suara lato-lato ya. Anakku tuh banyak teman-teman ya. Di rumahku tuh banyak. Di rumahku tuh anaknya 5. Anakku 5. Kecil 2 sama 3 apa cewek gitu ya. 5 anak saya 5. Oke Bang, ya gitu ya. Jadi yang saya bisa bacain yang sudah terjadi dan memiliki bentuk yang sama aja gitu. Jadi tidak lato-lato meresahkan Bang. Udah selesai ya ini. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Semoga bermanfaat, intinya ya, ndak usah takut teman-teman ya yang sudah di sini. Oke, BNB terakhir ya. BNB terakhir habis ini saya mau off. Makasih. Iya, sama-sama. Untuk BNB seperti apa? BNB oke ya, sudah itu. Kalaupun dia nanti sideways gitu ya, ini enggak apa-apa, ini masih nempel-nempel, masih panjang. Nanti dia sideways menurut di benang-benangnya hijau ini dulu gitu ya, enggak apa-apa. Nanti naik lagi. Kalau bentukannya sudah polanya FOMO hampir rataan, karena ininya tuh kenceng. MA25 nya tuh sudah kenceng. Jadi itu memang sinyal, dan ini mulai menjauh kan. Ini 2 sinyal, ini kuat sekali sinyalnya. Maraton sampai Juni ya, sabar aja, tunggu aja, nggak usah bilang short lagi ya, atau koreksi yang terlalu berlebihan, nggak usah takut, apalagi yang sudah belinya di bawah ini ya. Kalau kita kan toyib ini di bawah 1, 2, 3 kan polanya ini toyibnya di sini gitu ya. Harusnya kalau di sini gimana Bang? Dan nanti kalau sudah ada candle panjang dan meloncat dari 3 benangnya 1, 2, 3, nanti ada candle meloncat gitu ya. Yaitu baru teman-teman TPM. Caranya gitu. Kapan ininya? Kita tidak tahu benang balok meloncatnya di mana. Di sini mungkin posisi seperti ini. Ya, kalau itu di TPM di sini. Itu ya, caranya gitu. Oke. Indonesia suka ilmu, semoga take profit selalu dan sehat selalu. Terima kasih buat supportnya semua teman-teman, Bang Calvin, Bang Arci, juga Bang Ar ya juga ya. Juga untuk 100% aku mandor, juga Bang Mandor, Bang Dwi ya. Bang Dwi kok diem aja ini. Tadi sudah dijawab belum nih? Kadifa, Bang Dimas ya. Untuk Blin, juga Ruti,
Ya, untuk semua teman-teman yang di hampiran pedot Bang Gaming Rumahan ya. Oke. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat ya Bang Dwi. Terima kasih buat supportnya semua. Oke. Semoga margin selalu buat teman-teman. God bless you all.